Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kami sekalian, khususnya di kelas 8, baik itu kelas 8A, B, dan C. Pada hari ini saya akan menyampaikan tutorial materi pembelajaran kita di kelas 8, yaitu mengenai pola bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pola bilangan di segitiga Pascal. Nah, pola bilangan ini terbagi atas beberapa macam, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ada pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua adalah pola bilangan genap. Yang ketiga ada pola bilangan garis lurus. Yang keempat ada pola persegi panjang. Yang kelima ada pola persegi. Dan yang terakhir adalah pola segitiga. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita sudah pernah membahas sedikitnya sampai 5 pola bilangan, saat ini saya akan meneruskan pola bilangan yang belum kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada pola bilangan segitiga. Nah, pada pola bilangan segitiga ini kita akan mencoba membahas mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Perlu kita ketahui bahwasanya pola bilangan segitiga Pascal itu diperuntukkan bagi bilangan yang memiliki pangkat, baik itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa kita bisa menggunakan pola bilangan segitiga Pascal? Kegunaan daripada pola ini adalah untuk mengetahui berapa pangkat yang dibutuhkan oleh bilangan-bilangan berikut. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara penyusunan pola bilangan segitiga Pascal. Langkah yang pertama adalah kita harus mulai dari angka 1. Nah, untuk barisan berikutnya, kita akan lanjutkan lagi dengan awalan 1 dan diakhiri dengan 1. Nah, untuk suku yang kedua ini menunjukkan bahwa setiap bilangan A ditambah B berpangkat 1, maka dia menggunakan koefisien 1. Nah, berikutnya, ketika A ditambah B kita pangkatkan 2, maka penggunaan Pascalnya adalah diawali dari angka 1, kemudian di angka berikutnya adalah 2, dan diakhiri dengan angka 1. Nah, timbul pertanyaan, dari mana kok bisa muncul angka 2? Ini didapat dari penjumlahan dari angka yang di atas. Nah, berikutnya, ketika suatu bilangan ditambahkan lagi pangkatnya, maka dia akan berubah, diawali dari angka 1, di sini dia 3, di sini dia 3, dan di sini dia 1. Muncul pertanyaan kembali, dari manakah 3 ini didapat? 3 didapat dari proses penjumlahan antara 1 tambah 2, maka menghasilkan 3. Dan begitu juga dengan yang ini. Nah, kemudian apabila pangkatnya ditambahkan kembali, maka Pascalnya menjadi diawali dari angka 1, ketika dia ditambahkan 1 dengan 3, maka di sini menjadi 4. Ketika 3 ditambahkan dengan 3, maka hasilnya menjadi 6. Dan ketika 3 ditambah 1, maka hasilnya menjadi 4, dan diakhiri dengan angka 1. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, untuk berikutnya kita bisa coba-coba bagaimana cara menentukan jika pangkatnya semakin ke bawah dia semakin bertambah. Tapi yang harus kita ingat adalah untuk menentukan bilangan di bawahnya, maka kedua bilangan yang di atas kita harus tambahkan. Nah, ini merupakan contoh untuk pola segitiga bilangan Pascal. Nah, berikutnya Pak, kita akan bahas mengenai cara menentukan suku bilangan. Nah, pada sebuah barisan bilangan, kita akan mencari bilangannya itu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1. Perlu kita ketahui bahwasanya rumus ini kita gunakan untuk menentukan
daripada suku-suku berikutnya apabila sukunya itu tidak terjangkau. Contoh, suatu barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui berapakah nilai daripada suku ke-35. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat. Ada di sini keterangan bahwasanya UN itu adalah suku ke N atau suku yang ditanya. Kemudian A itu adalah suku pertama. Sedangkan N itu adalah suku yang dicari. Nah, sekarang kita lihat dari contoh yang sudah kita buat. Yang merupakan suku pertama atau A itu adalah 1. Maaf, ini kita perbaiki. Ganti bro, ini nggak cocok. Action. Nah, kita kembali lagi ke tutorialnya bahwasanya untuk menentukan suku bilangan kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan B kali N kurang 1, di mana B ini adalah sebagai beda atau selisih. Nah, kita akan coba menentukan sebagai contoh menentukan suku keempat. Ini merupakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Apakah benar bahwasanya suku keempat itu adalah 7? Nah, pertama kita akan tentukan berapa A-nya, kemudian berapa B-nya. Cara menentukan B itu adalah kita kurangkan antara U2 dikurang U1. Yang merupakan U2 itu adalah 3 dan U1 adalah 1. Maka bedanya adalah 2. Nah, kita sudah dapat bahwasanya A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan coba buktikan apakah benar bahwasanya suku keempat itu adalah 7. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N ditambah B kali N kurang 1, maka kita akan menentukan suku keempat sama dengan berapa tadi A-nya? A-nya adalah 1. Berapa bedanya? Bedanya adalah 2. Nah, karena kita mau mencari suku keempat, maka gantikan nilai N-nya ini dengan angka 4. 1 tambah 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6, 1 tambah 6 adalah 7. Nah, sekarang kita coba lihat ke atas. Apakah benar bahwasanya suku keempat itu adalah 7? Dan ternyata benar. Nah, berlanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ternyata di sini yang diminta adalah suku ke-35. Berarti dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita akan menentukan berapa suku ke-35. A-nya adalah 1, bedanya dia tetap 2, N-nya adalah 35, kita kurangkan dengan 1. Maka 1 ditambah 2 dikali dengan 34. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan ketahui nilai daripada U35 yaitu 69. Baiklah, demikian materi kita yang pertama pada hari ini. Saya akan memberikan tugas selanjutnya melalui grup yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.